Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Martin Pandiangan dari Pevindo. Iya, halo Pak Martin. Halo, Mas Profesor. Halo. Ya, halo, apa terdengar? Ya, Pak Martin, mohon maaf tidak terdengar suaranya di studio. Pak Martin, halo. Halo. Ya, terdengar? Baik, sambil mencoba untuk kita menjalin kembali komunikasi bersama dengan Bapak Martin Pandiangan, berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini kita lihat dari sisi penetrasi fixed broadband dan internet di Indonesia. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Ini data dari World Bank ya. Kita akan lihat antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kita lihat penetrasi untuk fixed broadband-nya itu ada peningkatan sekitar 25,4%, kemudian naik menjadi 32,3%, 39,9%, dan hingga 53,7%. Demikian juga dengan penetrasi dari internetnya juga mengalami pergerakan yang cukup menarik ya, dari 2%, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 3,9%. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah penetrasi untuk fixed broadband-nya, kemudian internet ya, yang bisa Anda saksikan cenderungannya memang lebih tinggi dari fixed broadband di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi penetrasi fixed broadband di negara ASEAN, bisa Anda saksikan kembali. Ya, ini adalah sejumlah negara di wilayah ASEAN dengan penetrasi fixed broadband yang cukup besar. Kita lihat Indonesia di posisi ketiga, yang paling tinggi ada Brunei Darussalam. Di tahun 2016 tercatat sekitar 8,6% dan peningkatannya terus bertambah untuk penggunaan fixed broadband di Brunei Darussalam. Di tahun 2017 menjadi 9,7%, kemudian di tahun 2018 11,5%, di tahun 2019 12,5%, dan di tahun lalu tahun 2020 meningkat menjadi 16,2%. Selanjutnya Kamboja, kita lihat dari 0,6%, kemudian di tahun 2017 0,8%, 2018 1%, 2019 1,1%, dan di tahun 2020 data masih belum tersedia untuk penetrasi fixed broadband-nya. Adapun Indonesia kita lihat di tahun 2016 2% dari penetrasi fixed broadband, kemudian 2017 2,3%, 2018 3,3%, dan 2019 3,8%, serta di tahun 2020 lalu peningkatan dari fixed broadband di Indonesia mencapai 3,9%. Baik, kita akan coba lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Martin Pandiangan. Halo Pak Martin. Ya, halo. Ya, masih belum terdengar begitu audio Halo. dari Bapak Martin. Halo Pak Martin. Halo, Pak. Ya, Apa terdengar? ini sudah mulai. Suara saya aman nih Pak? Ya, terdengar, Pak. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang menarik begitu mengenai industri fixed broadband di Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan data-datanya, memang penetrasinya luar biasa sekali di Indonesia. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 kita lihat 25,4% melonjak hingga 53,7%. Sementara untuk internetnya lebih cenderung stagnan sih. Nah, apa yang bisa kita cermati dengan data yang sudah disampaikan? Apakah ini menjadi salah satu juga nanti tingkat persaingan di industri fixed broadband-nya juga akan semakin ketat ini Pak Martin? Ya, baik. Setidaknya kami melihat ada 3 hal yang menyebabkan penetrasi Indonesia relatif lebih tipis dibandingkan negara-negara di ASEAN. Yang pertama, kami dari sisi keterjangkauan harga itu relatif masih tinggi ya. Oke. Kita melihat berbeda dengan mobile broadband, untuk fixed broadband memerlukan biaya-biaya lain seperti biaya sewa modem dan biaya pemasangan. Di Indonesia, harga berlangganan broadband bulanan saat ini itu sekitar Rp300.000,
ditambah dengan biaya pemasangan yang rata-rata di kisaran Rp500.000. Nah, kisaran harga tersebut dipandang cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita bulanan rumah tangga Indonesia yang berada di kisaran 1,2 juta rupiah. Nah, hal ini menunjukkan keterjangkauan harga adalah salah satu tantangan utama dalam perkembangan industri fixed broadband. Tantangan yang lainnya adalah kami lihat dari sisi infrastruktur broadband yang terbatas dan tantangan geografis yang membuat layanan internet masih tidak terdistribusi secara merata. Nah, salah satu solusinya adalah proyek Palaparing nasional yang bertujuan untuk membangun konektivitas serat optik di seluruh Nusantara, mulai dari barat hingga timur Indonesia. Namun demikian, Palaparing hanyalah penyedia backbone serat optik, sedangkan untuk menghadirkan akses internet ke masyarakat dibutuhkan peran dari internet service provider atau penyedia jasa internet. Nah, kami memandang fokus dari internet service provider masih berpusat di kota-kota besar, mempertimbangkan potensi pendapatan terkait dengan tingkat utilisasi dan biaya-biaya pemeliharaan yang dapat lebih efisien jika dikeluarkan di kota-kota besar. Laporan terkini pun di Februari 2021, utilisasi dari Palaparing itu masih di bawah 40% ya, baik itu Palaparing Barat, Tengah maupun Timur. Nah, kami memandang perluasan jaringan infrastruktur memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan para pemain, terutama untuk memasuki area-area baru. Di sisi lain, perizinan juga relatif lebih mudah dengan adanya perbaikan di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebelumnya dibutuhkan izin dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu relatif lebih tersentralisasi sehingga diharapkan mempermudah penggelaran serat optik dan pekerjaan infrastruktur telekomunikasi lainnya. Demikian, Pak. Baik, berarti dari sisi tantangan, harga, kemudian infrastruktur dan geografis sebenarnya sudah mulai bisa terselesaikan ini, Pak Martin? Betul. Baik, berarti yang dibutuhkan next-nya apa nih? Apakah lebih kepada literasi bahwa pemahaman masyarakat tentang penggunaan internet, layanan internet, kemudian bagaimana device-device yang harus digunakan itu yang mungkin perlu ditingkatkan lebih jauh, terutama untuk masyarakat di daerah 3T misalnya? Tentunya dibutuhkan penggelaran ya, penggelaran untuk di area-area yang baru oleh penyedia backbone serat optik maupun internet service provider juga harus untuk mengalokasikan belanja modal untuk penetrasi di area-area yang baru ya, selain di kota-kota besar itu. Mempertimbangkan prospek bisnisnya sebenarnya ada saat ini dengan pola kerja yang baru dari dampak pandemi tentu mengalami keterbatasan dari sisi mobilitas. Namun kita melihat sebenarnya ini peluang yang baik untuk dikembangkan karena permintaan akan layanan telekomunikasi itu semakin tinggi dengan adanya pola kerja baru dari akibat dampak COVID-19 ini. Betul, Pak. Jadi jangan